Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat kita tercinta ini. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman penuh ilmu pengetahuan dan teknologi, dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang menderang kita rasakan saat ini. Tema tausiah saya pada siang hari ini adalah asyam atau puasa. Puasa adalah perisai yang dipergunakan seorang hamba untuk membentengi diri dari siksa neraka. Jadi barang siapa yang berpuasa, insya Allah ia akan terlindung dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Asyam atau puasa bagi umat Islam adalah menahan diri dari lapar dan haus, serta segala hal perbuatan yang bisa membatalkan puasa, hingga dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu, dengan tujuan agar meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Tetapi ada hadis yang mengatakan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyampaikan keistimewaan di bulan Ramadan, yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan namun ia lupa bahwasanya ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, hendaklah ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ia makan dan minum. Puasa juga tidak hanya melakukan di bulan Ramadan saja, tetapi ada hadis yang mengatakan, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah menyampaikan keistimewaan di bulan Ramadan, yakni barang siapa yang lupa bahwasanya ia sedang berpuasa lalu ia makan dan minum, hendaklah ia melakukan puasanya atau meneruskan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ia makan dan minum. Puasa juga tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tetapi umat Islam melakukan puasa di luar bulan Ramadan. Contohnya puasa sunnah Senin dan Kamis. Sebenarnya puasa telah diperintahkan oleh Allah di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, tepatnya di zaman jahiliyah. Allah memerintahkan kaum jahiliyah untuk berpuasa Ramadan, namun kaum jahiliyah malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Namun puasa kembali dilakukan atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan ada 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Allah telah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, tepat di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang merasa dirinya beriman, hendaklah ia terpanggil dengan panggilan ini. Tentu orang yang tidak beriman, ia tidak terpanggil dengan panggilan ini. Yang merasa terpanggil dengan panggilan ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, biasanya kalau Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu, itu setelah larangan atau perintah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini menandakan bahwa puasa telah disyariatkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk berpuasa Ramadan agar kalian bertakwa. Ini adalah bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah berbukan hikmah. Orang-orang Mu'tazilah merupakan golongan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapat julukan kaum rasionalis Islam. Kaum teologi adalah kaum yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofi dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang dibawakan oleh kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Jadi menurut mereka Allah berbuat tanpa hikmah. Maka ini jelas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan hikmah. Maksudnya adalah Allah memerintah tidak sembarang memerintah,
Tetapi di balik perintahnya Allah Subhanahu wa taala terdapat yang hikmah yang insya Allah amat sangat besar. Contohnya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan, tentu dengan tujuan agar meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya ada salah kata. Mohon maaf bila tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.